Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 9. Bab 11. Pengembangan diri bagi pelayanan sesama. Bahan bacaan kali ini kita ambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37-40 dan Roma 12 ayat 1. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan pemelihara kehidupan, kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan. Engkau Tuhan yang menjaga dan membentuk kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mensyukuri lebih dalam penyertaan-Mu dalam setiap perkembangan kami, sehingga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengembangkan diri kami bagi pelayanan kepada sesama seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 11, pengembangan diri bagi pelayanan sesama, akan dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu A. Pengantar, B. Masa remaja, masa transisi, C. Remaja dalam lingkungan sosialnya, D. Kehidupan sosial berdasarkan iman Kristen, E. Peran remaja bagi sesama, dan F. Rangkuman. Pada bagian A, bagian pengantar ini, kita akan belajar kisah dari orang yang bernama Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seorang pria asal Australia. Tubuhnya cacat. Dia tidak mempunyai tangan dan kaki. Kaki sebelah kirinya pendek sekali, nyaris hanya dari mata kaki sampai telapak kaki. Tetapi ia sering tampil di televisi karena begitu menginspirasi banyak orang. Perkembangan dan kehidupan Nick dari kecil bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika ia berumur 8 tahun, ia tidak dapat menerima dirinya. Ia hampir ingin bunuh diri. Tetapi pada waktu selanjutnya, Nick Vujicic berhasil menemukan potensi dirinya, menerima dirinya, dan mensyukuri kasih Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan diri. Sekalipun tidak memiliki kedua tangan dan kaki, ia dapat memainkan alat musik, berenang, makan, minum, dan mengurus dirinya sendiri. Menjadi motivator yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nick adalah contoh seseorang yang berusaha mengembangkan dirinya dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita mesti belajar banyak dari Nick Vujicic dan keteladanannya untuk pelayanan bagi sesama.
Setelah membaca kisah Nick Vujicic, berikanlah komentarmu. A. Pesan apa yang sangat menyentuh yang kamu dapatkan? B. Pelajaran apa yang dapat kita teladani mengenai pelayanan kepada sesama dari Nick Vujicic? C. Spiritualitas yang seperti apakah yang dimiliki Vujicic? Pada bagian B ini akan dibahas bahwa masa remaja adalah masa transisi. Masa remaja adalah masa yang indah, namun juga menjadi masa yang penuh dengan gejolak. Beberapa aspek perubahan pada diri remaja menurut Wayne Rice dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Masa transisi. Dalam masa ini, remaja banyak mengalami perubahan. Secara fisik mengalami berbagai gejolak, kadang-kadang seperti tidak normal. Misalnya, seorang remaja begitu mudah berubah dalam waktu yang singkat, tiba-tiba senang dan tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba bersemangat dan tiba-tiba merasa punya semangat. Pada umumnya, masa remaja dikenal dengan masa pencarian jati diri. Pada masa inilah remaja sedang mencoba meninggalkan sifat kekanak-kanakannya dan berusaha untuk menemukan identitasnya. 2. Masa bertanya. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitif. Umumnya mereka mulai mempertanyakan banyak hal. Mereka tidak percaya pada semua hal yang pernah dikatakan atau diajarkan, baik dari orang tua maupun guru. Mereka ingin mengerti bagi diri mereka sendiri. Misalnya kepercayaan tentang Allah dan Kristus di dalam Alkitab mulai diragukan. Dalam masa ini, remaja membutuhkan jawaban yang jujur dan pasti. Tiga, masa keterbukaan. Pada masa ini, remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan. Bagi mereka, usaha untuk mencari atau mendapatkan identitas baru merupakan proses yang penuh dengan coba-coba yang menyebabkan karakteristik mereka sulit ditebak. Mereka akan menerima suatu hal di satu kesempatan dan dapat menolaknya sama sekali di lain kesempatan. 4. Masa mengambil keputusan. Remaja yang berada di usia 12-15 tahun belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Tetapi bagi sebagian remaja yang lain, keputusan yang penting sangat mungkin terjadi dan mungkin saja tetap berfungsi sampai pada akhir hidup. Selama menjalani perkembangan, remaja diharapkan dapat mencapai hal yang baik. Memang seringkali remaja tidak mampu menerima keadaan dirinya, tapi semakin cepat menerima keberadaan diri, remaja semakin cepat beradaptasi dan berkembang ke arah yang positif. Beberapa keadaan yang perlu dihadapi remaja antara lain: A. Menerima keadaan fisiknya. Memasuki usia remaja, remaja akan mengalami berbagai perubahan fisik. Kadang-kadang perubahan ini tidak sesuai dengan harapan. Misalnya muncul pertanyaan, mengapa tubuh saya tidak setinggi Thomas? Bila perubahan fisik tidak sesuai harapan, remaja cenderung kecewa. Maka remaja perlu menyadari bahwa setiap perubahan adalah karunia Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Cara ini akan membantu remaja melihat diri lebih baik, tetap menerima kekurangan, tetap bersyukur, dan mengembangkan potensi yang ada. B. Mengetahui dan menerima kemampuan diri.
Masa remaja adalah masa yang produktif. Ini adalah masa yang tepat untuk belajar dan mencari kemampuan diri, menerima dan mengembangkannya bagi pelayanan kepada sesama. Tanyakanlah pada orang-orang terdekat seperti anggota keluarga, teman dekat, agar dapat mengetahui dan mengembangkannya. Remaja perlu mencari tahu di mana minat dan bakatnya. Misalnya apakah olahraga, bermain musik, mengarang novel, cerpen, puisi, melukis, fotografi, berpidato, dan lain-lain. C. Memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Masa remaja adalah fase terpenting dalam pembentukan nilai, masuk nilai-nilai pelayanan sosial. Pembentukan nilai merupakan suatu proses emosional dan intelektual yang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Di masyarakat yang majemuk dan modern, terdapat banyak sistem nilai yang bertentangan satu sama lain. Nilai-nilai dan norma didapat remaja dari orang-orang penting di sekitar, antara lain guru, pemimpin kelompok, pembina pramuka, orang tua. Pada masa ini, remaja sedang meregangkan diri dari orang tua, sehingga pengaruh pemimpin kelompok, teman sebaya lebih besar dibanding dengan pengaruh orang tua dalam hal penerimaan nilai. Remaja perlu mengembangkan diri dengan nilai dan norma yang positif. Pada bagian C akan dibahas kehidupan remaja di tengah kehidupan gereja dan lingkungan sosial. Kita ini berada di tengah komunitas Kristen atau gereja. Oleh karena itu, kita perlu memahami hakikat gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya sebagai tanggapan atas keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, gereja melakukan tugas dan panggilannya untuk mewujudkan damai sejahtera Allah di dunia ini melalui kesaksian dan pelayanan. Selama ini, gereja dianggap memiliki tugas panggilan atau yang sering dikenal dengan tritugas gereja, yaitu bersekutu atau koinonia, bersaksi atau marturia, dan melayani atau diakonia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dianggap bukan lagi tugas gereja, tapi hakikat gereja. Sebab jika ketiganya tidak dilakukan, itu bukanlah gereja. Sehingga tugas gereja hanyalah dua saja, yaitu satu, memelihara keselamatan bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, memberitakan keselamatan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pelaku firman lewat kesaksian hidupnya. Hal itu dapat dilakukan sebagai pribadi maupun bersama orang Kristen yang lain dengan menampilkan tindakan kasih kepada sesama serta kepada seluruh alam ciptaan. Maka setiap orang Kristen perlu mengembangkan spiritualitas manusia baru, yaitu manusia yang sudah diperbarui di dalam Kristus, sehingga hidupnya akan dipersembahkan untuk peduli kepada sesama dan lingkungannya sebagaimana Tuhan telah mengasihi mereka. Namun demikian, ada orang Kristen yang kehidupannya terpisah dan terbelah dari dunia. Artinya, memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi, yaitu keluarga, sekolah, tempat pekerjaan, lingkungan sosial, dan lain-lain. Ibadah di gereja tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Gereja mengajarkan kasih, tetapi kurang peduli kepada mereka yang miskin dan tersisih. Mestinya kehidupan duniawi orang beriman selaras dengan kehendak Tuhan sebagai titik rujukan.
Pada bagian D ini akan dibahas keterlibatan sosial berlandaskan iman Kristen. Kehidupan kita di tengah lingkungan sosial harus dilandasi oleh iman dan ketaatan kepada Tuhan. Untuk itu dibutuhkan pembaharuan dalam tingkat personal maupun sosial. Pembaruan seperti itu tentu saja suatu tugas iman yang berat. Untuk itu kita perlu mohon pertolongan Roh Kudus agar membimbing kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita menjalani dan menghadapi situasi sulit ini sendirian. Sebab Tuhan Yesus sendiri berjanji kepada kita, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Tujuan dari keterlibatan kita dalam lingkungan sosial adalah untuk mewujudkan alam lingkungan ciptaan Tuhan agar menjadi Firdaus baru, tempat yang layak bagi kelangsungan hidup manusia secara utuh, baik fisik, sosial, mental, spiritual. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Matius 22 ayat 40, Yohanes 15 ayat 12. Kebenaran ini juga berlaku bagi lingkungan sosial. Kasih yang sejati adalah perintah sosial yang penting. Hal itu harus diwujudkan dengan cara memahami dan menghormati sesama dengan hak-hak yang dimilikinya. Di dalam relasi dengan Allah, kasih menjadi nyata dan efektif dalam pelayanan kepada sesama. Pada bagian E, kita akan bahas bagaimana kita mesti berperan secara aktif. Dalam perkembangan hidup kita tidak terlepas dari lingkungan sosial. Karena itu, remaja mau tidak mau harus terlibat dalam kehidupan bersama-samanya. Mungkin banyak di antara kamu yang merasa tidak perlu memikirkan dan terlibat dalam lingkup yang lebih besar. Peran ini dijalankan oleh orang tua. Tapi ketika masuki masa remaja, kamu akan lihat bahwa kini tiba waktunya untuk kamu pun terlibat dan turut bertanggung jawab terhadap kehidupan sesama. Ada beberapa tahap dalam menentukan langkah untuk memahami, menilai keadaan, mengambil keputusan, dan mendorong suatu tindakan. Ketiga tahapan tersebut adalah: 1. Melakukan refleksi terhadap realitas yang ada. Di sini kita perlu mendengarkan berbagai pendapat baik dan tajam. 2. Melakukan evaluasi terhadap realitas tersebut dan menganalisisnya di dalam terang rencana dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah terdahulu. Pada bagian F akan dibahas peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab adalah responsible. Dibentuk dari dua kata, yaitu response atau jawaban dan able atau mampu. Jadi, kata responsible dapat diartikan sebagai mampu menjawab akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Hal ini sama dengan arti kata tanggung jawab dalam bahasa Indonesia yang juga mengacu kepada kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Kehadiran orang Kristen termasuk remaja dalam kehidupan sosial dicirikan oleh pelayanannya. Pelayanan adalah tanda dan ungkapan kasih Kristiani yang dapat dirasakan dalam kehidupan berkeluarga, gereja, kehidupan sosial di masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan talenta pemberian Tuhan. Pelayanan yang dilakukan dengan baik dan tepat dapat ikut memecahkan masalah-masalah sosial. Bahkan pelayanan sosial dapat menjadi kesaksian yang hidup tentang cinta kasih Allah kepada manusia.
Di tengah dunia yang semakin kompleks dan pluralistik, kita dipanggil untuk terbuka bagi pelayanan kepada sesama. Dengan demikian, akan menjadi nyata peranan iman Kristen dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan martabat manusia yang luhur. Adapun bentuk tanggung jawab komitmen sosial kita dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu satu, komitmen untuk membarui diri secara mental. Pembaruan mental seharusnya memang mendahului komitmen untuk memperbaiki lingkungan. Dua, kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan kita. Kepedulian tersebut dapat membantu kita untuk memahami tanggung jawab dan komitmen kita untuk menyembuhkan lingkungan kita, lembaga, struktur, dan kondisi yang berhubungan dengan martabat manusia, sehingga setiap manusia betul-betul dapat dihormati dan seluruh alam semesta dapat dipulihkan. Kita ini bagian dari gereja dan tinggal di tengah masyarakat. Namun banyak remaja yang enggan memenuhi tanggung jawabnya untuk melayani sesama. Mereka lebih memilih untuk menjalani masa remajanya dengan melakukan hal-hal yang negatif seperti miras, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Mestinya mereka mengasah kemampuan diri dan potensi diri dikembangkan demi pelayanan untuk sesama. Berikut ini akan dilaksanakan penilaian. Ada 4 hal. Pertama, pernahkah kamu merasa dirimu kurang dibandingkan teman-teman kamu yang lain? Kalau ya, apakah itu kurang cantik, kurang ganteng, kurang pintar, kurang tinggi, kurang kurus, kurang terkenal di antara teman-teman, kurang kaya, dan lain-lain. 2. Setelah kamu membaca kisah Nick Vujicic, masih pantaskah kamu merasa dirimu kurang? Mengapa? 3. Di atas dikatakan, ada orang Kristen yang kehidupannya terpisah atau terbelah. Berikan contoh-contohnya dan jelaskan mengapa keadaan seperti ini tidak baik. 4. Sebutkan program-program apa saja yang dapat dikembangkan oleh kamu untuk remaja-remaja di luar gereja. Masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak, sebab secara signifikan remaja telah mengalami perkembangan baik fisik, mental, intelektual, dan spiritual. Remaja Kristen dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan bagi sesama yang dikasihi Tuhan. Remaja Kristen diharapkan dapat menerima keberadaan dirinya, mengetahui dan menerima kemampuan dirinya, dan dapat mengembangkan diri untuk pelayanan bagi Tuhan dan sesamanya. Anak-anak Tuhan perlu melakukan pelayanan kepada sesama dengan penuh tanggung jawab serta dengan pertimbangan secara arif. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
menghayati terus ajaran iman gereja-gereja perdana, mari kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.